warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Kusni. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu makalah yang berjudul kompetensi dan performansi bahasa. Ya, lebih lanjut dan lebih mempercepat waktu, kita lanjut ke materinya saja ya. Yaitu yang pertama itu bagian A, yaitu performansi dan kompetensi bahasa. Noam Chomsky dan para pengikutnya sekitar tahun 1960-an itu Chomsky memisahkan perilaku bahasa atas kompetensi dan performansi. Kompetensi merupakan suatu pengetahuan pemakaian bahasa yang ideal tentang kaidah gramatikal, sedangkan performansi adalah realisasi nyata pengetahuan dan penuturan yang di dalamnya berisi berbagai faktor sosial, fisik, dan kejiwaan. Kompetensi atau kemampuan diartikan sebagai pengetahuan yang mempunyai pemakai bahasa tentang kaidah-kaidah bahasa. Pengetahuan ini diperoleh secara tidak sadar, ilmiah, secara diam-diam, secara instruktif dan terbatas. Yang bagian kedua, aspek-aspek yang terkait dalam ilmu bahasa. Chomsky mengatakan bahwa performansi adalah teori penggunaan bahasa yang tidak termasuk ke dalam teori linguistik dalam pengertian yang lebih sempit, namun cenderung kepada satu cabang khusus psikologi. Yang pertama, sistem bunyi, yaitu fonologi. Bagian kompetensi seseorang yang berkenaan dengan fonologi bahasa. Contohnya, dalam bahasa Arab terdapat bunyi asing seperti dalam bahasa Inggris P, H, T, H, dalam bahasa Belanda X, U, I, bahasa Jawa T, D, dalam bahasa Jerman U dan 8. Yang bagian B, morfologi, yaitu pembicaraan terdiri atas tuturan yang tidak terputus sering tidak dapat diketahui di atas batas fisik antara satu kata dengan kata lain. Yang ketiga, sintaksis, yaitu dalam kalimat-kalimat berikut akan dibedakan menjadi kalimat yang tersusun secara benar, yakni kalimat gramatikal yang berdiri dari sejajar dengan kalimat yang tidak gramatikal. Yang pertama, kehadiran mereka, saya Anda. Kehadiran Anda, saya meminta. Kehadiran meminta, kehadiran Anda. Hanya kalimat 3 yang gramatikal. Kalimat 1 adalah kalimat yang tersusun tanpa aturan kalimat. Yang kedua, menyalahi kaidah bentuk pria kerja yang seharusnya saya meminta. Yang keempat itu, ia berdiri sambil minum kopi. Yang kelima, ia minum kopi sambil berdiri. Yang bagian D, semantik, bagian kompetensi linguistik seseorang yang keanggopan menentukan makna. Yang pertama, materi agama mengumumkan keselamatan jamaah haji di antara suci. Yang kedua, penemuan misterius penjahat itu menjadi buah mulut masyarakat beberapa tahun lalu. Yang ketiga, kuda itu sudah siap untuk naik gunung. Yang ke penggunaan bahasa, yaitu kemampuan membedakan kata, jenis-jenis ujaran yang sesuai dengan situasi, lawan bicara dan tempat pembicaraan, termasuk mereka pula bagian kompetensi bahasa. Yang bagian C, perbedaan kompetensi dan formasi bahasa. Aturan atau susunan keterampilan psikologi ini membangun dasar formasi linguistik, sistem kaidah-kaidah bahasa seseorang yang telah dijiwai untuk membangun kompetensi linguistik. Pada saat konsep kompetensi dan formasi linguistik pertama kali dirumuskan dalam linguistik generatif, maka kompetensi linguistik dipandang sebagai sejenis idaman Plato, a kind of plans ideal, yang akan melukiskan semua dan membawa kalimat ketabahasan yang sempurna dari suatu bahasa. Formasi linguistik dibayangkan sebagai jenis lapisan atas.
hamparan kesalahan manusia yang menghasilkan kalimat-kalimat yang kurang ideal yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan organisme manusia. Jadi ujaran sesungguhnya yang terdiri atas permulaan-permulaan yang salah, kalimat-kalimat yang disempurnakan secara tidak tepat, dan fragmen-fragmen murni yang ditandai oleh ketidaksempurnaan sistem formasi manusia sebagai pembatas-pembatasan di dalam jangkauan ingatan serta kelembutan alat-alat suara. Yang terakhir itu dengan demikian suatu teori kompetensi linguistik memberi ciri pada sifat-sifat struktur umum kalimat-kalimat tetapi tidak membiarkan pada teori formasi linguistik suatu karakterisme mekanisme yang dipergunakan sesungguhnya sebagai alat untuk menghasilkan, merasakan, serta memahami kalimat-kalimat tersebut. Ya, segitu dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.